Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu komentar menarik di video Abdikos tentang teori bebasnya Gojo Satoru dari Prison Realm untuk ikut pertempuran akhir di Cooling Game dari @ferrypasundan. Balas teori gua pakai YouTube kalau lu setuju sama teori gua. Saat pertama kali Gojo disegel, gua sama kawan udah berteori kalau Gojo bebas dengan mengorbankan satu matanya. And gua kaget pas new opening season 2 JJK-nya. Ada scene mata Gojo sebelah pecah seperti kaca. Ini hanya teori bang, tapi semoga itu tidak terjadi. Yap, sebenarnya Abdikos sudah lama ingin membuat video teori tentang Gojo yang akan kehilangan matanya, terutama setelah rilisnya opening game Jujutsu Kaisen Phantom Parade, atau sebut saja Phantom Parade supaya lebih mudah diucapkan. Tapi gara-gara video pembahasan Abdikos sering copyright, jadi beberapa planning video pembahasan Abdikos batalkan, bahkan sampai lupa untuk dibahas. Baiklah, mari bahas teori Gojo akan kehilangan matanya dan apakah ada kemungkinan Gojo bebas dari Prison Realm dengan mengorbankan satu matanya. Check it bro. Pertama, foreshadowing Gojo akan kehilangan matanya. Ada beberapa foreshadowing kalau Gojo akan kehilangan satu matanya, dan hampir semua foreshadowing tersebut ada di opening Jujutsu Kaisen. Di opening 1 memang hampir tidak ditunjukkan mata Gojo sama sekali karena untuk kejutan di episode animenya. Namun ada satu scene di opening saat Gojo akan membuka mata kirinya, adegan langsung di skip ke kehancuran Yuji yang diserang oleh energi kutukan kuat. Yap, apakah ini pertanda kalau mata kiri Gojo menandakan sebuah kehancuran? Berikutnya opening 2 Jujutsu Kaisen. Di opening ini mata Gojo sudah mulai ditunjukkan belak-belakan karena kejutan bentuk mata Gojo di animenya sudah ditunjukkan. Dan ya, disinilah kita ditunjukkan dua mata Gojo namun dalam bentuk yang aneh, di mana mata kiri Gojo diberikan cahaya exposure lebih, seakan-akan mata tersebut memutih alias mengalami kebutaan. Bahkan di awal opening kedua ini kita melihat kucing hitam yang menunjukkan mata kirinya berwarna biru bercahaya, yang kita tahu sendiri ini adalah gambaran Six Eyes Gojo. Tahukah teman-teman kalau kucing hitam dalam mitos menandakan sebuah kesialan? Apakah ini pertanda kalau mata kiri Gojo kelak akan mengalami nasib sial? Dan di opening ketiga Jujutsu Kaisen alias opening video game Jujutsu Kaisen Phantom Parade, disinilah ditampakkan dengan jelas kalau mata kiri Gojo pada akhirnya akan pecah alias rusak. Ini juga mengoreksi komen dari teman kos yang mengira opening ini berasal dari season 2 Jujutsu Kaisen, padahal anime season 2-nya belum tayang. Yang benar, opening ini berasal dari video game Phantom Parade. Yang menarik adalah foreshadowing kehancuran mata kiri Gojo di 3 opening tersebut ditunjukkan secara bertahap. Opening 1 hanya menunjukkan pertanda, opening 2 menunjukkan kebutaan, sedangkan opening 3 benar-benar menunjukkan kehancuran. Apakah ini juga pertanda kalau mata kiri Gojo akan hancur secara perlahan-lahan? Kedua, ada apa dengan mata kiri Gojo? Seperti yang sudah Abdikos jelaskan, kalau semua foreshadowing kehancuran mata Gojo hanya ditunjukkan pada mata kirinya saja. Yap, kira-kira ada apa dengan mata kiri Gojo? Setelah melakukan berbagai pengamatan, Abdikos menemukan hal menarik kalau mata kiri Gojo ternyata lebih spesial dibandingkan mata kanannya. Yap, ada beberapa scene di Jujutsu Kaisen di mana Gojo hanya menunjukkan satu matanya. Dan ya, rata-rata di scene tersebut Gojo menunjukkan mata kirinya, seperti scene saat membahas potensi kekuatan Megumi, scene saat mengaktifkan domain expansion saat melawan Jogo, scene setelah mengalahkan Jogo dan akan menginterogasinya, scene saat melawan Miguel, scene saat akan mengeluarkan Holo Purple, panel saat melawan Toji Fushiguro, dan panel sebelum disegel Kenjaku. Mata kiri Gojo terlihat lebih terluka dibandingkan mata kanannya. Mungkin satu-satunya scene Gojo menunjukkan mata kanannya adalah sebelum mengalahkan Juzo. Yap, kenapa Gojo lebih banyak menunjukkan mata kiri daripada mata kanan? Teori dari Abdikos, ini karena mata kiri Gojo lebih spesial atau lebih kuat dari mata kanannya, dimana saat berhadapan dengan penyihir kuat seperti Megumi, Jogo, Miguel, Toji, dan Kenjaku, Gojo lebih menggunakan mata kirinya. Sedangkan untuk menghadapi Kurocho seperti Juzo, Gojo cukup hanya menggunakan mata kanannya. Ketiga, inspirasi Gojo di anime Naruto. Gege Akutami adalah seorang otaku dan penggemar budaya pop culture. Jadi dia memasukkan banyak referensi ke dalam manganya. Saat pertama kali ditanya siapa inspirasi Gege Akutami dalam menciptakan karakter Gojo Satoru, Gege Akutami tidak menjawab secara spesifik, tapi dia terinspirasi dari banyak manga
dan salah satunya adalah Naruto. Dari sinilah banyak fans yang menebak kalau Gojo Satoru terinspirasi dari Kakashi Hatake. Perawakannya, ketampanannya, rambutnya, bahkan sama-sama menjadi guru dari 3 murid yang salah satunya adalah tokoh utama. Namun karena Gege Akutami tidak segera menjawab kalau Gojo memang terinspirasi dari Kakashi, akhirnya banyak haters yang secara brutal menuduh Gege Akutami plagiat karakter Kakashi di Naruto. Dari sinilah Gege Akutami membuat pernyataan seperti ini. Intinya Gege Akutami merendah kalau karakter Gojo Satoru yang diciptakan tidak selevel dengan Kakashi Sensei. Bahkan desain Gojo sebenarnya terinspirasi dari pengawas ujian Chunin tahap 2 yang mengenakan penutup mata. Yap, karakter yang dimaksud Gege Akutami adalah Tonbo Tobitake. Dari pernyataan Gege Akutami ini bisa kita garis bawahi kalau desain karakter Gojo bukan terinspirasi dari Kakashi melainkan Tonbo Tobitake. Tapi soal karakter, Gege Akutami merendah kalau Gojo tidak selevel Kakashi Sensei, dan Abdikos yakin maksudnya tidak selevel adalah karakternya, dimana karakter Kakashi cukup berwibawa di hadapan Naruto, sedangkan Gojo cukup selengean di hadapan murid-muridnya. Bahkan saat mengajar kelompok Maki, Gojo lebih banyak disebut guru idiot. Yap, kewibawaan karakter Gojo memang tidak selevel dengan Kakashi, tapi soal kekuatan tempur jangan ditanya. Intinya Gege Akutami memang sedikit terinspirasi dari Kakashi saat menciptakan karakter Gojo, tapi dia hanya merendah kalau Gojo tidak selevel dengan Kakashi. Dari sinilah kalian sebagai penggemar Naruto pasti tahu bagaimana kisah Kakashi dan mata kirinya. Yap, mata kiri Kakashi awalnya hancur, lalu ditransplantasi dengan mata Sharingan hingga akhirnya diambil kembali dan hilang untuk selamanya. Nasib Gojo mungkin sama dengan Kakashi, bisa saja dia kehilangan hanya mata kirinya atau justru kehilangan seluruh matanya. Keempat, mata kiri Gojo adalah kunci untuk keluar dari Prison Realm. Untuk kasus ini, Abdikos sendiri penasaran dari mana teman kos punya teori kalau salah satu mata Gojo adalah kunci untuk keluar dari Prison Realm. Karena kunci untuk keluar dari Prison Realm hanya ada 2, yaitu bagian depan Prison Realm yang dibawa Kenjaku dan juga bagian belakang yang dibawa Tengen. Bagian depan hanya bisa dibuka oleh Kenjaku sendiri, sedangkan bagian belakang harus dibobol dengan kekuatan lain, yaitu tombak surga terbalik Toji, Black Robe milik Miguel, atau kutukan Angel yang bersembunyi di dalam tubuh Guru Suhana. Yap, Abdikos tidak menemukan satupun dialog di Jujutsu Kaisen yang menyatakan kalau mengorbankan salah satu mata siksa es Gojo bisa mengeluarkan dia dari Prison Realm. Kalau iya, mungkin Gojo sudah melakukannya sejak awal dan menghentikan cooling game, tapi nyatanya tidak demikian. Yap, dari sini apakah masih ada kesempatan Gojo keluar sendiri dari Prison Realm tanpa harus lewat pintu depan atau belakang dan hanya dengan mengorbankan satu matanya? Ada satu dialog di Jujutsu Kaisen, walaupun tidak spesifik, tapi dialog tersebut menunjukkan kalau Gojo akan bisa keluar dari Prison Realm meski tanpa lewat pintu depan atau belakang, alias dengan cara lain. Dialog tersebut diucapkan Kenjaku pada Mahito sesaat setelah menutup Prison Realm sebelum Gojo tersegel dengan sempurna. Saat itu Gojo dengan santuy menyuruh Kenjaku untuk mengakhiri penyegelan. Alasannya karena Gojo sudah muak melihat wajah Geto palsu dan Mahito. Kenjaku dengan mantap menutup gerbang Prison Realm. Dari sinilah Mahito bertanya, apakah Prison Realm hanya bisa digunakan sekali? Kenjaku menjawab, ya, hanya 1 kali segel saja, kecuali. Nah, dari sinilah poin pentingnya, kecuali orang yang terjebak di dalamnya bunuh diri. Setelah itu Kenjaku mengumumkan kalau penyegelan telah selesai. Walaupun Kenjaku telah resmi mengumumkan penyegelan telah selesai, tapi untuk kasus Gojo Satoru berbeda, karena dari dalam Prison Realm penyihir terkuat ini masih bisa melawan, dimana Prison Realm tiba-tiba tidak bisa dibawa karena butuh proses bagi Prison Realm untuk benar-benar bisa menyegel Gojo Satoru. Saat disegel, Gojo sendiri membuat pernyataan kalau dia telah teledor, tapi bukannya panik. Dia dengan santuy malah mengatakan, terserahlah, mungkin tidak masalah dia disegel karena dia yakin pada kemampuan murid-muridnya. Yap, dari sini bisa kita tarik kesimpulan kalau Gojo sebenarnya punya cara lain untuk keluar dari Prison Realm, yaitu sesuai dengan pernyataan Kenjaku, caranya adalah dengan bunuh diri. Tapi Gojo tidak melakukan hal ini karena dia percaya pada kemampuan murid-muridnya. Dari sini pasti muncul pertanyaan besar dari teman-teman. Nah, kalau Gojo bunuh diri bukannya sama saja dia tidak lagi bisa berperan membantu murid-muridnya? Jadi apa bedanya dengan Gojo disegel dalam Prison Realm? Disinilah hal menarik
menariknya, Gojo sendiri pernah mati suri saat dibunuh oleh Toji Fushiguro. Namun dia bisa bangkit kembali berkat teknik kutukan pembalik sesaat sebelum kematiannya. Yap, dari sini apakah dengan membuat dirinya mati suri, Gojo bisa keluar dari Prison Realm? Lalu setelah keluar, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan teknik kutukan pembalik. Lagi-lagi Abdikos katakan kalau Abdikos tidak yakin dengan hal ini, karena kalau hal tersebut bisa dilakukan Gojo, pasti Gojo akan melakukannya sejak awal. Bahkan cara ini tidak harus mengorbankan kedua matanya. Yang paling mungkin menurut Abdikos adalah Gojo benar-benar akan bunuh diri, lalu dia keluar dari Prison Realm. Nah, sesuai dengan pernyataan Tengen, kalau dulu Kenjaku pernah membunuh pemilik Six Eyes dan wadah plasma bintang saat masih bayi. Namun tiba-tiba Six Eyes dan wadah plasma bintang berpindah ke orang lain sesaat sebelum penggabungan dengan Tengen. Itu karena ketiganya terikat takdir, jadi bisa saja Gojo bunuh diri dalam Prison Realm untuk memindahkan Six Eyes-nya ke penyihir lain. Tapi Abdikos tidak yakin Six Eyes Gojo akan berpindah karena takdir Tengen plasma bintang dan Six Eyes sudah dihancurkan oleh Toji Fushiguro. Yap, kalau Six Eyes Gojo bisa berpindah ke penyihir lain, tetap saja penyihir tersebut bukan Gojo Satoru, jadi kekuatan Six Eyes tidak akan selevel dengan saat dipakai Gojo. Jadi lagi-lagi Abdikos tidak menemukan cara paling masuk akal untuk Gojo keluar dari Prison Realm kecuali lewat pintu depan yang dibawa Kenjaku atau pintu belakang yang saat ini sedang diusahakan oleh para murid-muridnya. Agak mengecewakan memang, tapi seperti itulah faktanya. Abdikos lebih suka teori kalau Gojo akan dibebaskan oleh para murid-murid Jujutsu dengan kekuatan penuhnya alias 2 Six Eyes, lalu bertarung dengan Raja Kutukan dengan kekuatan penuh hingga kehilangan satu matanya sesuai dengan foreshadowing yang ditunjukkan di opening anime. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Sabdikos salam Mi.